Masih ingat kata-kata Munarman yang mengelak ketika terjadi penyerangan terhadap polisi jika dari ke-6 laskar tersebut membawa sajam dan juga senjata api. Bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Kami terbiasa tangan kosong. Kemungkinan Munarman kaget melihat fakta ini setelah aksi 18.12 terjadi di Jakarta kemarin. Dan kemungkinan Munarman pasti lagi-lagi membantahnya. Kemungkinan Munarman menjawab itu bukan anggota dari FPI. Sudah tahu di KTA FPI tidak boleh membawa sajam dan juga senjata api. Itu pasti bukan anggota FPI. Kemungkinan ngelesnya seperti itu. Dan juga pemimpin GP Ansor mengomentari peserta aksi 18.12 di Jakarta kemarin. GP Ansor menilai ucapan dan perilakunya selalu tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kini Munarman terkejut melihat fakta ini. Aparat keamanan gabungan mulai melakukan razia di beberapa titik untuk mencegah peserta aksi 18.12 masuk ke DKI Jakarta. Beberapa kendaraan yang diduga milik peserta aksi diperiksa polisi. Pegiat media sosial Denny Siregar pun membagikan beberapa temuan polisi. Sebuah mobil yang berisikan anggota FPI di stop polisi di Nagrek, Cicalengka. Mereka mau demo di Jakarta besok. Perhatikan bawaannya, senjata tajam dan busur panah. Mereka ini memang pengen bikin kerusuhan di Jakarta, kata Denny Siregar di akun Twitternya Kamis 17 Desember 2020 sambil menggugah dua foto aparat kepolisian memperlihatkan senjata tajam hasil razia. Di unggahan berikutnya, seorang pemotor juga kedapatan membawa sajam jenis pisau dapur di tasnya. Dua orang lagi naik motor juga tertangkap razia di Humas Polri di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta. Kemungkinan mereka sedang bersiap untuk demo besok. Lagi-lagi bawa senjata tajam. Skenario rusuh oleh FPI sedang disiapkan. Hati-hati, mereka sedang coba balas dendam ke aparat, tulis Denny Siregar. Cuitan Denny itu ikut dikomentari Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor Lukman Hakim. Dia menyebutkan temuan itu bakal dibantah oleh kubu FPI. Munarman akan membantah itu fitnah. Di KTA FPI anggota dilarang bawa senjata, kata anggota DPR RI itu. Politikus PKB itu lantas mengingatkan kejadian penyiraman air teh panas yang dilakukan oknum FPI di salah satu acara stasiun TV. Munarman lupa, di KTA FPI ada janji anggota akan berakhlakul kalimah, tapi dia bisa menyiram wajah orang dengan teh panas dan ditonton pemirsa TV di se-Indonesia. Ucapan dan kenyataan selalu bertentangan, pungkasnya. Munarman akan membantah itu fitnah. Di KTA FPI anggota dilarang bawa senjata. Munarman lupa, di KTA FPI ada janji anggota akan berakhlakul karimah, tapi dia bisa menyiram wajah orang dengan teh panas dan ditonton pemirsa TV se-Indonesia. Ucapan dan kenyataan selalu bertentangan. 6 pria yang diamankan personel Polsek Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis 17 Desember 2020 karena kedapatan membawa 2 busur dan 10 anak panah. Diduga hendak ikut aksi 18.12 di Jakarta. Namun polisi belum membenarkan dugaan ini. Masih pendalaman, kata Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat terkait dugaan 6 pria tersebut di Jakarta hendak ikut aksi 18.12 Jumat 18 Desember 2020. Sebelumnya, Kapolresta Bandung juga belum dapat memastikan apakah mereka yang diamankan itu anggota organisasi kemasyarakatan Ormas Front Pembela Islam atau bukan. Belum ditemukan identitas anggota atau simpatisan FPI. Saat ini sedang didalami di Polresta Bandung, ujar Kombes Pol Hendra. Yang pasti, tuturnya, 6 pria itu diamankan karena membawa 2 busur dan 10 anak panah dan hendak ke Jakarta dengan mengendarai minibus Grand Max. Karena mereka ditangkap,
polisi di kawasan Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Kamis 17 Desember 2020 sore. Kami mengamankan 6 orang santri. Mereka membawa 2 busur dan 10 anak panah. Mereka diperiksa oleh petugas yang melakukan operasi justisi, kata Kapolresta Bandung Kombes Hendra Kurniawan melalui pesan singkat. Kombes Pol Hendra mengemukakan, saat ini penyidik Polresta Bandung masih melakukan pendalaman terkait motif dan identitas 6 santri tersebut membawa busur dan anak panah. Sementara itu, Kapolres Cicalengka AKP Aib Suhendi mengatakan pihaknya belum mengetahui identitas dan motif 6 pria itu membawa busur dan anak panah. Adapun temuan itu bermula ketika polisi yang sedang menggelar operasi justisi mencurigai sebuah minibus Grand Max. Saat digeledah, petugas menemukan busur dan 10 anak panah. Kami lagi mengadakan operasi justisi, anggota mencurigakan minibus Grand Max diperiksalah. Di dalamnya mobil didapati busur dan anak panah, kata AKP Aib konfirmasi melalui telepon Kamis malam. Tadi di lapangan diinterogasi terbatas, jadi takutnya gaduh di lapangan lalu diamankan. Sementara kami belum bisa memastikan siapa mereka dan motifnya apa. Kasus ini ditangani Polres Bandung sekarang, ujarnya. Wakapolres Bekasi AKBP Alfian Nurizal melakukan penyekatan di ke-8 titik pintu masuk menuju Jakarta untuk mencegah demo aksi 1812 ke Istana. Penyekatan dilakukan untuk memeriksa massa yang akan bergabung dalam demo tersebut. Kami utamakan sebelum berangkat ke Jakarta, mereka sudah di rapid test di sini. Tujuannya supaya nanti tidak menjadikan penularan saat sampai ke Jakarta, ujar Alfian saat dihubungi Jumat 18 Desember 2020. Alfian menjelaskan, saat rapid hasil tes menunjukkan hasil reaktif, pendemo itu akan dibawa ke GOR Bekasi untuk swab test. Jika hasilnya positif, pendemo akan segera diisolasi. Kami telah siapkan 5.000 rapid test untuk mereka, kata Alfian. Untuk menjaring para demonstran itu, Polres Bekasi mengerahkan 278 personel polisi, 68 personel TNI, 85 personel Satpol PP, dan 60 personel Dinas Perhubungan dalam penyekatan itu. Mereka disebar di 8 titik, antara lain pintu tol Bekasi Barat 1, Bekasi Barat 2, Bekasi Timur, pintu Pondok Gede, Jati Waringin, perbatasan Sumber Arta dengan Durensawit, perbatasan Cakung dengan Medan Satria, pintu tol Pondok Gede 2, dan Jati Asih 2. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus sebelumnya menjelaskan kepolisian tak cuma melakukan penjagaan di sekitar lokasi demonstran di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Yusri mengatakan pihaknya juga menjaga daerah perbatasan dengan ibu kota untuk mencegah potensi massa anarkis masuk. Disampaikan Pak Kapolda, kemarin di daerah-daerah mulai dilakukan penjagaan, jadi bukan di lokasi aja, ujar Yusri. Polda Metro Jaya menerjunkan 12.000 personel gabungan, sebanyak 5.000 diantaranya akan berjaga di titik massa berkumpul, yakni di Patung Kuda Arjuna Wijaya. 7.500 personel standby cadangan yang bersiap di Monas, DPR, Polda, serta yang TNI cadangan di batalion masing-masing, ujar Yusri. Demo aksi diadakan oleh PI dan anak NKRI untuk menuntut pembebasan Rizik Syihab dan pengusutan penembakan 6 laskar FPI. Polda Metro Jaya telah menolak memberikan izin demo itu untuk mencegah kerumunan di masa pandemi.